Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama penghormatan saya kepada ibu dosen pada mata kuliah kali ini dan kepada seluruh audien dimanapun Anda berada. Teman-teman, pernah nggak kita sadari, di era digital hari ini, jempol kita seringkali bergerak lebih cepat daripada pikiran kita. Isu sensitif digoreng, video tanpa klarifikasi disebar, dan ruang publik kita dipenuhi saling hujat atas nama kebebasan berpendapat. Pertanyaannya, apakah cara kita berkomunikasi hari ini sudah benar-benar memanusiakan manusia, atau kita terjebak dalam arus komunikasi modern yang kehilangan arah spiritualnya? Nah, pada video kali ini, saya akan membahas jawaban dari 10 soal pada mata kuliah Etika Komunikasi Islam. Pembahasan ini mencakup analisis berbagai kasus komunikasi, penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam, kritik terhadap teori komunikasi Barat, hingga penerapan etika komunikasi dalam kehidupan digital saat ini. Pastikan teman-teman nonton sampai habis ya, karena ini bukan cuma soal teori ujian, tapi soal bagaimana kita menyelamatkan masa depan. Teman-teman, soal pertama membahas tentang seorang mahasiswa yang langsung menyebarkan video berisi tuduhan terhadap seorang ulama tanpa melakukan verifikasi. Dalam perspektif komunikasi Islam, tindakan tersebut jelas merupakan kesalahan karena bertentangan dengan prinsip tabayun. Prinsip tabayun itu apa? Prinsip tabayun adalah melakukan verifikasi terhadap suatu berita yang diterima sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Mahasiswa tersebut bertindak sebagai komunikator yang memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar. Pesan yang disampaikan berupa tuduhan yang belum terbukti. Media yang digunakan adalah media sosial yang mampu menyebarkan informasi secara sangat cepat. Komunikannya apa? Siapa? Komunikannya adalah masyarakat luas yang kemungkinan besar langsung mempercayai isu video tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya dapat memunculkan fitnah, rusaknya nama baik seseorang, bahkan perpecahan di dalam masyarakat. Karena itu, dalam Islam setiap informasi yang kita sampaikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membagikan informasi, kita wajib melakukan tabayun, yaitu memeriksa sumber informasi, memastikan kebenarannya, dan tidak terburu-buru menyebarkannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah komunikasi Islam mengajarkan bahwa kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab harus selalu menjadi dasar dalam menyampaikan informasi. Soal kedua. Soal kedua membandingkan komunikator Islam dengan komunikator yang hanya berorientasi pada efektivitas komunikasi Barat. Komunikator Islam tidak hanya mengejar keberhasilan penyampaian pesan, ia juga memperhatikan nilai kejujuran, kelembutan, kesantunan, serta melakukan tabayun sebelum menyampaikan informasi. Sebaliknya, komunikator yang hanya mengejar efektivitas lebih fokus agar pesannya cepat viral dan mampu memengaruhi audiens. Apabila etika diabaikan, cara seperti ini dapat memunculkan berita sensasional yang belum tentu benar. Contohnya, ketika muncul dugaan penyelewengan dana oleh seorang tokoh masyarakat, komunikator Islam akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi. Sedangkan komunikator yang hanya mengejar popularitas mungkin langsung menyebarkan berita tersebut agar menarik perhatian publik. Dampaknya tentu sangat berbeda. Pendekatan Islam membangun kepercayaan masyarakat, sedangkan
pendekatan yang hanya mengejar efektivitas berpotensi memunculkan konflik dan menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Perkembangan media digital membuat setiap orang bisa menjadi produsen informasi. Nah, perkembangan media digital memang membuat setiap orang bisa menjadi produsen informasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi masa modern lebih banyak dipengaruhi paradigma komunikasi barat. Hal itu terlihat dari adanya kebebasan berekspresi, komunikasi yang berpusat pada individu, serta penyebaran informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun, komunikasi Islam memberikan nilai yang sangat penting sebagai pengendali. Prinsip qaulan sadidan mengajarkan agar informasi yang disampaikan harus benar. Prinsip tabayun mengajarkan pentingnya verifikasi. Sedangkan qaulan ma'rufan mengajarkan penggunaan bahasa yang baik dan santun. Karena itu, perkembangan teknologi sebaiknya dipadukan dengan etika komunikasi Islam agar kebebasan tetap disertai dengan tanggung jawab. Baik teman-teman, soal berikutnya membahas kritik 3 tokoh terhadap teori komunikasi barat. Yang pertama ada Hamid Maulana, menilai bahwa teori komunikasi barat terlalu menekankan efektivitas dan mengabaikan nilai spiritual. Dazil Nawas As-Siddiq berpendapat bahwa teori barat tidak selalu sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Sedangkan Jalaluddin Rahmat lebih menekankan pentingnya etika dalam komunikasi. Ketiga tokoh memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun komunikasi yang lebih bermoral. Menurut saya, pemikiran Jalaluddin Rahmat paling relevan dengan kondisi media sosial saat ini. Karena berbagai persoalan seperti hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying hanya dapat diatasi apabila komunikasi dibangun di atas kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya ada soal kelima. Pada soal kelima, dibahas mengenai diskusi publik tentang perbedaan mazhab yang berubah menjadi tidak kondusif akibat adanya narasumber yang merendahkan kelompok lain. Dalam Islam, tindakan tersebut melanggar etika dialog. Dialog seharusnya dilakukan dengan bahasa yang santun dan penuh hikmah. Selain itu, perilaku tersebut juga bertentangan dengan adab musyawarah yang mengajarkan saling menghargai pendapat. Islam juga mengajarkan toleransi dalam ikhtilaf. Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menghina. Rasulullah SAW sendiri selalu berkomunikasi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Karena itu, setiap perbedaan sebaiknya disampaikan secara ilmiah, santun, dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Oke, soal ke-6. Soal ke-6 membahas kritik terhadap teori komunikasi barat yang dianggap terlalu berorientasi pada efektivitas penyampaian pesan. Jadi menurut saya, kritik tersebut masih sangat relevan. Saat ini, media sosial lebih banyak mengejar jumlah penonton, jumlah klik, dan tingkat viralitas. Padahal, belum tentu informasi yang viral adalah informasi yang benar. Komunikasi Islam menawarkan keseimbangan. Selain memperhatikan efektivitas penyampaian pesan, Islam juga menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berhasil menarik perhatian masyarakat, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh umat. Baik, selanjutnya ada soal ke-7. Soal ke-7 membahas apakah kebebasan berpendapat di media sosial sudah sesuai dengan komunikasi Islam? Jawabannya adalah belum sepenuhnya. Agar sesuai dengan komunikasi Islam, kebebasan tersebut harus memenuhi 5 prinsip. Pertama, amanah, yaitu bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. Kedua, siddiq, yaitu jujur dalam menyampaikan. Ketiga, ada tabligh, yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang baik. Keempat, ada fatanah, yaitu bijaksana dalam menggunakan media sosial. Dan terakhir, yang kelima ada tabayun, yaitu selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada khalayak ramai. Apabila kelima prinsip ini diterapkan,
media sosial akan menjadi ruang komunikasi yang sehat dan bermanfaat. Baik, selanjutnya soal ke-8. Dibahas tentang seorang influencer yang memperoleh keuntungan finansial dengan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Perilaku tersebut bertentangan dengan etika komunikasi Islam. Influencer memiliki tanggung jawab sosial karena jutaan orang dapat mempercayai informasi yang mereka bagikan. Menyebarkan informasi yang belum diverifikasi berarti melanggar prinsip kejujuran, amanah, serta tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi terbaik adalah selalu melakukan tabayun sebelum membagikan informasi. Apabila terjadi kesalahan, influencer juga harus segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada seluruh publik. Selanjutnya ada soal nomor 9. Soal ke-9 membahas hubungan teori komunikasi Barat dengan komunikasi Islam. Jadi, jawabannya, menurut saya, teori komunikasi Barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Banyak teori Barat yang masih sangat berguna untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi berlangsung. Namun, teori tersebut perlu dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, aspek teknis komunikasi dapat diambil dari teori Barat, sedangkan aspek moral, etika, dan tujuan komunikasi harus tetap mengikuti ajaran Islam. Melalui pendekatan seperti ini, komunikasi akan menjadi lebih efektif sekaligus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir ada soal nomor 10. Soal terakhir membahas kasus penyebaran hoax di media sosial. Jadi untuk jawabannya, kasus ini melibatkan komunikator sebagai penyebar informasi, pesan berupa berita palsu, media sosial sebagai saluran komunikasi, masyarakat sebagai komunikan, serta berbagai dampak negatif seperti kepanikan, kebencian, dan perpecahan. Dalam komunikasi Islam, kasus tersebut melanggar prinsip qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan balighan, amanah, dan tabayun. Al-Quran melalui surah Al-Hujurat ayat 6, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa seseorang sudah dianggap berdusta apabila menceritakan semua yang didengarnya tanpa memastikan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan kebenaran. Baik, demikianlah pembahasan 10 soal mengenai etika komunikasi Islam. Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi dalam Islam tidak hanya menekankan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga mengutamakan kejujuran, amanah, tanggung jawab, etika, serta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita dalam menerapkan komunikasi yang baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, tinggalkan komentar, bagikan kepada teman-teman, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Saya Ahmad Safir Mubarak, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.